Halo teman-teman, nama aku Sabrina Firdaus dari Ilmu Kelautan 2020, kelompok C, kelas C, kelompok 7. Di sini aku mau nunjukin bagaimana caranya menghitung data pasang surut. Data surut di perairan Teluk Awur, Jepara tahun angkatan 2016. Di sini sudah diberikan data sama tim asisten oceanografi pasang surut, modul pasang surut. Kemudian di sini dalam data itu ada data stasiun 1, ada stasiun 2, kolom pasang, kolom surut. Kemudian ada waktunya, kemudian stasiun 2-nya ada pasang juga, ada surut. Langkah pertama, aku mau ngejelasin dulu dalam data pasang surut ini kita menggunakan rumus maksimum, minimum, kemudian sum dan average. Oke, langsung aja. Pertama adalah kita bakalan klik bagian kolom H ini. Oke, happy watching. Sekarang aku klik stay tune. Di kolom ini aku pengen ganti jadi tambah name, sama juga sama ini. Langkah pertama adalah kita masukin rumusnya dulu, yaitu di bagian ini kita klik, rumusnya adalah sama dengan kurung, kemudian sama dengan kemudian kita klik yang kolom B5 ini, B5 kolom B baris 5, kemudian plus C5 data surutnya, kemudian tutup kurung, kemudian sampai dibagi 2. Oke. Kemudian plus masukkan NIM. Oke, ini sudah masuk nilainya. Kemudian kita tinggal drag ke bawah untuk memunculkan yang bawahnya, nilai bawahnya. Drag sampai kita tarik sampai bawah. Oke, sip. Oke, sini sudah muncul, teman-teman. Sekarang tinggal yang kolom stasiun 2. Masukkan rumus yang sama, yaitu sama dengan kurung, tapi di sini bedanya adalah ini. Kita masukkan yang E5 plus F5 kurung per 2 plus 1. Oke, ini plus. Oke, enter. Yes. Oke, nilainya udah keluar. Sama juga kita tarik sampai bawah. Oke, sudah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung total muka air rata-ratanya dengan memasukkan rumus, yaitu sum. Rumusnya adalah sum sama dengan sum, kita masukkan kolom D5 sampai D71 sampai yang akhir ini ya, tutup kurung, enter.
udah masuk nilainya. Kemudian yang MSL stasiun 1 rumusnya adalah MSL ini adalah mean sea level. Bedanya rumusnya ini average. Oke. Sama D5 sampai D71 kurung. Oke, sudah. Bagian ini juga sama, yaitu rumusnya sum. Tapi dia menggunakan G5. Oke, G5 sampai G71. G71 tutup kurung. Enter. MSL juga sama, rumusnya adalah average. G5 sampai G71 tutup kurung. Enter. Oke. Kita sudah mendapatkan datanya. Sudah melengkapi tabelnya. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Kita klik di kolom baru, kemudian masuk ke bar insert. Di bagian insert ini nanti akan muncul beberapa pilihan, namun kita memilih yang bagian chart. Di bagian chart ini kita pilih yang ada banyak sekali ya, tapi kita pilih yang ini, chart with marker. Langkah pertamanya adalah kita akan memasukkan select data. Kita akan select datanya. Oke, kita klik tabelnya, klik kanan, select data. Di bagian select data ini kita akan add data. Oh ya, sebelumnya aku lupa, kita harus buat kesimpulannya dulu ya di sini. Kita buat ini 3x3 kotak. Ini kesimpulan dari hasil tabel ini ya. Di kolom ini kita Oke, kemudian kita masukin rumus yang tadi aku bilang, ada sum, average, maksimum, dan minimum. Dan sekarang adalah rumusnya itu maksimum, karena ini HHWL.
karena ini stasiun 1, jadi kita masukkan D5 sampai D71. Sip, nilainya udah ada. Kemudian LLWL stasiun 1. Nah, di sini rumusnya minimum. Sama juga D5 sampai D71. Tutup kurung, enter. Oke. Itu nilai minimumnya dan ini nilai maksimumnya. Untuk stasiun 2 sama dengan maksimum. Kita masukkan kolom G5 sampai G71. Tutup kurung. Sama dengan minimum. G5 sampai G71. Tutup kurung, enter. Oke. Ini udah selesai, teman-teman. Aku ubah dulu warnanya. Oke, teman-teman, kita kembali ke proses yang tadi, yang sebelumnya aku tadi lupa. Masukkan insert, masukkan ke chart dan chart with marker. Ini line with marker. Oke. Klik kanan. Atau kita bisa klik di sini. Select data. Kita pilih add. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Oke, teman-teman, ini muncul. Kemudian di bagian ini aku ganti ya. Nanti. Itu ada kolom plus. Ini kita klik yang ini ya. Kita klik exist title. Nanti akan muncul di sini. Sebelumnya aku ubah dulu ini. Oke, di sini kita ganti select data lagi di bagian bawah ini ya, horizontal ini. Kita akan masukin data waktu ini. Kita tarik sampai bawah. Oke. Udah. Dan waktunya di sini ya, teman-teman. Ini kita ubah jadi oke, ini data stasiun 1. Kemudian aku pengen nambah di sini legend.
Oke, selanjutnya teman-teman kita memunculkan garis seperti ini juga, batas HHWL dan LWL nya. Yang pertama kita akan memasukkan HHWL dulu ya. Select data, add HHWL, kemudian kita masukkan nilai HHWL nya. Klik OK. Oke, kemudian muncul titik di sini teman-teman. Kalian bisa lihat, dan ini HHWL. Tandanya itu HHWL. Kemudian aku mau nambahin lagi LLWL. Oke, di sini kalian bisa lihat LLWL. Selanjutnya kita akan memberi batasnya itu ya dengan jelas, tapi dengan cara manual, dengan memberikan garis batas seperti ini. Klik insert. Warnanya kita ubah ya. Oke, sekarang LLWL kita masukkan seperti tadi. Warnanya kita ganti. Oke, sudah terlihat bukan? Oke, selanjutnya memasukkan data MSL. Oke, MSL stasiun 1 ya. Kalian bisa lihat titiknya. MSL warna kuning. Kita tarik garis. Oke, kita ubah warnanya. MSL warna kuning. Oke. Teman-teman, ini grafik satunya udah selesai. Kemudian di bawahnya kita akan membuat hal yang sama. Tapi ini stasiun 2. Lakukan hal yang sama dengan pertama kita klik chart, line with chart. Oke, kita select data. Sama seperti tadi ya.
sampai 71. Baik, kalian bisa lihat di sini sudah ada. Aku mau perkecil dulu ininya. Oke, kita masukkan seperti tadi, exist title sama legend. Oke, di sini aku naikin sedikit ya. Kemudian ini waktu. Oke, sudah teman-teman. Saatnya memasukkan waktunya ini ya. Kita select data. Di bagian horizontal ini kita edit. Kita masukin waktunya. Oke. Sudah berubah. Langkah selanjutnya adalah kita masukin lagi select data. Nilai HHWL stasiun 2. Kemudian tambah lagi LLWL stasiun 2. Kemudian tambah lagi MSL stasiun 2. Kalian bisa lihat di sini sudah muncul semuanya. Lakukan seperti tadi. Kita akan memunculkan garis lurusnya. Karena HWL warna oranye. Kemudian LLWL kita akan masukkan garis seperti tadi.
MSL, terakhir LLWL. Oke teman-teman, oh ya sekedar info, bagaimana cara agar garis itu lurus, tidak miring-miring. Menarik garis itu sambil menekan tombol shift ya, jadi dia tertahan seperti itu, jadi dia lurus. Info aja sih. Ya, tadi kok bisa hilang ya? Kehapus. Oke teman-teman, sekian dari aku data pas praktikum pasang surut, di cara menghitung datanya, dimana tabelnya kita tadi sudah menghitung dari mulai menyusun tabelnya, kemudian mengambil kesimpulan dari tabelnya, kemudian grafiknya. Oke, sekian dari aku Sabrina Firdaus dari ilmu kelautan 2020 kelas C kelompok 7. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like. Dadah.